Terdengar helaan napas, satu-satunya keahlianku hanyalah memasak, kata Citra sambil tersenyum. Setiap tahun, aku selalu menyiapkan perayaan ulang tahun pernikahan mertuaku. Tahun ini, kakak-kakak iparku, anak-anak perempuan mereka, berinisiatif untuk mengambil alih. Tahun ini biar kami, anak-anaknya, yang siapkan, kata mereka. Namun, saat aku tiba di rumah mertua pada hari H, tidak ada seorang pun di sana. Ketika aku menelepon, mereka berkata, Kak Citra kan memang jago masak, jadi tolong siapkan tahun ini juga ya. Di dalam kulkas hanya ada bahan-bahan mentah yang belum diolah sama sekali, dan ibu mertuaku hanya duduk di sofa sambil berkata, kamu urus saja. Awalnya, aku adalah menantu yang paling disayang di keluarga ini. Namun, segalanya berubah setelah salah satu adik iparku kembali ke rumah. Orang-orang yang dulu menyayangiku satu persatu mulai berpaling, dan statusku sebagai lulusan SMA menjadi alat untuk merendahkanku. Aku sudah menahannya selama 4 tahun. Tetapi hari itu, adik-adik iparku melewati batas yang tidak bisa aku toleransi. Rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh menantu yang paling diremehkan di keluarga ini akan aku ceritakan sekarang juga. Terima kasih telah mengunjungi Sinar Kisah. Sebelum memulai, silakan tekan tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar kebahagiaan senantiasa menyertai Anda di sana. Setiap kali Anissa membuka pintu depan rumah mertuanya, yang pertama kali menyambutnya adalah aroma masakan yang hangat. Suara gemericik masakan yang sedang mendidih, lantai ruang keluarga yang hangat, dan sambutan tangan ibu mertuanya yang selalu siap mengambil mantelnya di depan pintu. Meskipun sudah lebih dari 3 tahun menikah, perasaan yang dirasakan Anissa setiap kali membuka pintu rumah mertuanya tidak pernah berubah. Perasaan itu adalah keharuan. Anissa, di luar dingin sekali ya. Tanganmu sampai sedingin ini. Ayo cepat masuk dan duduk. Ibu mertuanya menggenggam kedua tangan Anissa dengan tangannya dan menuntunnya masuk. Di ruang keluarga, meja makan sudah tertata rapi. Sayur bayam, tumis kesukaan Anissa, diletakkan di tengah. Dan di sebelahnya ada tumpukan sate ayam yang baru saja dibakar. Ibu, biar saya bantu. Setiap kali Anissa mencoba mengenakan celemek, ibu mertuanya pasti akan menahan tangannya. Tidak boleh membiarkan anak perempuan orang lain yang berharga bekerja di dapur. Sana duduk dengan ayah. Kalimat itu sudah menjadi kebiasaan ibu mertuanya. Selama 3 tahun, tidak sekalipun beliau membiarkan Anissa bekerja di dapur. Bahkan saat lebaran atau acara keluarga lainnya, ibu mertua selalu berkata, tugasmu hanya datang dengan sehat, makan enak dan pulang. Awalnya terasa canggung, tetapi seiring berjalannya waktu, Anissa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Ayah mertuanya bahkan lebih dari itu. Seorang pensiunan pegawai negeri, beliau adalah orang yang tidak banyak bicara tetapi menunjukkan perasaannya melalui tindakan. Setiap kali Anissa datang ke rumah mertua, beliau selalu mengambil alih tugas mencuci piring. Jika ibu mertua bertanya, kenapa ayah yang mencuci? Ayah mertua akan menjawab dengan santai, menantu kita datang, dia harus beristirahat dengan nyaman. Aku juga bosan kalau tidak melakukan apa-apa. Cara bicaranya begitu lembut. Ayah mertua juga selalu mengingatkan suaminya, Bima, Anissa itu berkorban dengan menikahimu. Kamu harus tahu berterima kasih. Setiap kali mendengar itu, suaminya hanya tersenyum dan berkata, aku tahu, ayah, tetapi Anissa tahu itu bukan sekadar basa-basi. Tatapan mata ayah mertuanya selalu penuh dengan ketulusan. Saat menatap Anissa, matanya seolah menatap anak perempuan yang sudah lama ia sayangi, campuran antara kekhawatiran dan kelembutan. Kakak ipar tertuanya Dewi juga sama. Meskipun tinggal di luar kota dan jarang bertemu, setiap kali menelepon, ia selalu menanyakan kabar Anissa. Anissa, kalau kakakku sampai tidak membantumu can rumah bilang saja padaku ya, biar aku marahi dia. Meskipun diucapkan seperti lelucon, ada kepedulian seorang kakak ipar di dalamnya. Saat bertemu di hari raya, Dewi sering berkata kepada ibu mertuanya, Ibu, kakak benar-benar beruntung. Di mana lagi bisa menemukan menantu seperti Anissa? Ibu mertuanya akan tersenyum membentuk bulan sabit dan mengangguk. Aku selalu membanggakan menantuku lebih dari anakku sendiri ke semua orang di lingkungan ini. Dan itu adalah fakta. Ibu mertuanya benar-benar menceritakan kehebatan Anissa di setiap arisan. Tentang Anissa yang mengelola sebuah warung kopi
betapa terampil tangannya dan betapa lembut tutur katanya. Anissa sampai tersipu malu saat mendengar cerita itu dari orang lain. Seperti inilah keluarganya. Selama 3 tahun mereka tidak pernah berubah. Setiap kali pergi ke rumah mertua, Anissa selalu mengulang pikiran yang sama di dalam hatinya. Bahwa ia menikah karena menyukai keluarga ini. Bahwa ia berterima kasih pada orang-orang ini yang menerimanya apa adanya tanpa memandang latar belakang pendidikan atau kekayaan. Bahwa keluarga inilah satu-satunya yang tidak pernah membuatnya merasa kecil. Meskipun ia harus merasa minder di tempat lain karena hanya lulusan SMA. Karena itulah ia merasa bersalah. Sebab Anissa memiliki satu rahasia yang tidak diketahui oleh keluarga ini. Malam itu, setelah pulang dari rumah mertua, Anissa memastikan suaminya telah tertidur lelap, lalu diam-diam masuk ke ruang kerja. Setelah menutup pintu dan menyalakan lampu meja kecil, ia membuka laptopnya. Layar menyala dan yang pertama muncul adalah program akuntansi perusahaan. Laporan bulanan dari tim manajemen aset berada di paling atas kotak masuk emailnya. Anissa mengkliknya. Rincian pendapatan sewa dari 3 gedung di kawasan SCBD, Menteng dan Pondok Indah tertata rapi baris per baris. Laporan pengelolaan gedung tempat warung kopinya berada dan gedung komersial di seberangnya juga tercatat lengkap. Angka-angka miliaran rupiah berlalu lalang, tetapi ekspresi Anissa tetap tenang. Seolah sedang memeriksa rutinitas yang sudah lama biasa ia lakukan, ia menggulir layar ke bawah dengan senyap, memeriksa setiap item. Itu adalah perusahaan investasi properti yang didirikan oleh neneknya dari pihak ibu. Aset yang diwariskan secara langsung kepada Anissa saat ia berusia 20 tahun, melompati 1 generasi. 5 gedung dan rumah yang kini ia tinggali bersama suaminya dengan total nilai aset sekitar 15 triliun rupiah, seorang konsultan pajak, akuntan, dan tim manajemen aset profesional yang telah bekerja sejak zaman neneknya mengelola semuanya. Anissa memeriksa laporan sampai akhir, lalu perlahan menutup laptopnya. Di bawah cahaya lampu meja, senyum tipis tersungging di bibirnya. Itu bukan senyum kepuasan, melainkan senyum kelegaan. Selama 3 tahun, suaminya tidak pernah sekalipun menyinggung soal uang kepada Anissa. Ia tidak peduli apakah pendapatan warung kopi sedikit atau banyak, dan hanya berkata, yang penting kamu melakukan apa yang kamu suka. Ayah mertuanya juga sama. Beliau tidak pernah mempermasalahkan latar belakang pendidikan atau kondisi keuangan menantunya. Anissa bersandar di kursi kerjanya dan menatap langit-langit. Di langit-langit yang gelap, suara neneknya seolah bergema. Saat menilai seseorang, jangan lihat dompetnya, tapi lihat matanya. Orang yang tidak berubah di hadapan uang adalah orang yang sejati. Anissa bergumam pelan. Apakah orang ini orang yang tepat? Mari kita lihat 4 tahun lagi. Suaranya sangat pelan, tetapi tidak ada keraguan di dalamnya. Anissa mengetahui tanggal ulang tahun pernikahan mertuanya pada musim gugur pertama setelah menikah. Saat itu ketika berkunjung ke rumah mertua, Anissa menemukan sebuah bingkai foto yang sedikit berdebu di dalam lemari hias ruang tamu. Foto masa muda mertuanya yang duduk berdampingan sambil tersenyum. Di belakang foto itu tertulis tanggal dengan huruf kecil. Anissa menyadari bahwa tanggal itu baru saja berlalu 2 hari yang lalu. Ibu, lusa kemarin ulang tahun pernikahan ibu ya. Ibu mertuanya menoleh dengan wajah bingung. Oh, benarkah? Wah, ayah dan ibu sudah lama sekali tidak merayakannya. Beliau melambaikan tangan seolah itu bukan hal besar, tetapi Anissa tidak melewatkan sedikit rasa kecewa yang tersirat dalam nada bicaranya. Anissa jelas melihat pandangan ibu mertuanya sempat beralih ke bingkai foto itu sejenak sebelum kembali. Saat pulang, Anissa bertanya kepada suaminya, "Sayang, apa kamu pernah merayakan ulang tahun pernikahan ayah dan ibu?" Bima ragu sejenak lalu menggaruk kepalanya. "Jujur saja, aku bahkan tidak tahu tanggalnya. Kak Dewi dan Citra juga mungkin tidak pernah merayakannya. Keluarga kita memang tidak terbiasa melakukan hal seperti itu." Mendengar itu, Anissa terdiam cukup lama. Ulang tahun yang tidak pernah dirayakan oleh siapapun, tanggal yang tidak diingat oleh siapapun, sesuatu yang berat terasa mengganjal di dalam dada Anissa. Orang tua kandung Anissa meninggal sebelum ia berusia 20 tahun dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.
Suatu hari, tiba-tiba tanpa persiapan apapun, keduanya pergi bersamaan. Yang tersisa hanyalah neneknya, dan neneknya pun meninggal beberapa tahun kemudian. Karena itu, Anissa bahkan tidak tahu kapan ulang tahun pernikahan orang tuanya. Ia tidak sempat bertanya saat kecil, dan kini tidak ada lagi orang yang bisa ditanyai. Tanggal itu hilang selamanya, tanpa pernah ia sempat memberikan setangkai bunga pun. Bagi Anissa yang seperti itu, ulang tahun pernikahan mertuanya memiliki makna yang berbeda. Musim gugur berikutnya, Anissa mulai mempersiapkannya diam-diam sebulan sebelumnya. Ia berlatih resep rendang kesukaan ibu mertuanya sampai 3 kali. Ia juga membuat sendiri es teh manis yang biasa diminum ayah mertuanya sebagai pengganti minuman lain dan menyimpannya di botol kaca. Ia mampir ke toko bunga untuk memesan karangan bunga kecil dan menulis surat tangan hingga larut malam. Pagi hari di hari ulang tahun itu, Anissa menjadi yang pertama masuk ke dapur mertuanya. Ibu mertuanya terkejut dan berlari ke dapur. "Anissa, apa yang kamu lakukan? Hari ini kan bukan hari raya." Anissa tersenyum dan menjawab, "Ibu, hari ini kan ulang tahun pernikahan ibu. Ibu duduk saja, biar saya yang siapkan." Ibu mertuanya berdiri termangu di ruang tamu. Ayah mertuanya keluar dari kamar dan bertanya, "Ada apa?" Dan baru setelah melihat meja makan yang disiapkan Anissa, keduanya mengerti situasinya. Rendang diletakkan di tengah, dikelilingi oleh opor ayam dan berbagai lauk pauk lainnya. Es teh manis sudah dituang ke dalam gelas kaca, dan di salah satu sudut meja, karangan bunga dan surat tangan diletakkan berdampingan. Di sampul surat, dengan tulisan tangan Anissa yang bulat-bulat tertulis, "Ayah ibu, karena kalian bertemu, suamiku ada. Dan karena suamiku ada, aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Semoga sehat selalu." Ibu mertuanya menunduk saat membaca surat itu. Setetes air mata jatuh dari balik kacamatanya. Seumur hidup, bahkan anak-anakku sendiri tidak pernah merayakan hari ini, tapi menantuku yang merayakannya. Satu kalimat itu terdengar pelan sampai ke dapur. Ayah mertuanya diam-diam mengangkat gelas es tehnya, meminum seteguk lalu memandang keluar jendela. Bibirnya sedikit bergetar, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Anissa, terima kasih." 3 kata singkat itu terdengar seperti kalimat terpanjang di dunia bagi Anissa. Mulai tahun itu, setiap tahunnya Anissa meneliti menu untuk perayaan itu sebulan sebelumnya. Tahun berikutnya, ia membuat sendiri lontong sayur yang katanya pernah dimakan ibu mertuanya saat bulan madu, mulai dari membuat lontongnya sendiri. Tahun setelahnya, ia menyiapkan hidangan sederhana dengan perkedel jagung yang disukai ayah mertuanya saat masih kecil. Menunya berubah setiap tahun, tetapi hati Anissa selalu sama. Pada suatu malam ulang tahun pernikahan, ayah mertuanya berkata, "Ini menjadi hari yang paling kutunggu-tunggu setiap tahun." Mendengar itu, Anissa sedikit menundukkan kepalanya. Matanya terasa panas, tetapi ia menutupinya dengan senyuman. Ayah mertuanya menatap Anissa dalam diam, lalu perlahan mengangguk. Seolah ia bisa menebak mengapa menantunya ini begitu tulus merayakan hari itu dan dari mana akar ketulusan itu berasal. Kakak ipar tertuanya, Dewi, juga mulai menelepon sejak tahun ketiga. "Anissa, tahun ini aku ikut ya. Apa yang perlu aku siapkan?" Anissa menyambutnya dengan gembira dan berkata, "Kakak datang saja sudah cukup." Dan pada hari itu, Dewi datang membawa sebotol sirup Markisa. Malam itu, saat keluarga berkumpul makan bersama, mengeluarkan foto-foto lama, dan mendengarkan cerita bulan madu mertuanya, Anissa kemudian berkata kepada suaminya bahwa itu adalah hari paling bahagia setelah menikah. Tetapi ada sesuatu yang tidak disadari Anissa saat itu. Ia benar-benar tidak tahu berapa lama kebahagiaan ini akan bertahan. Anissa tidak pernah membayangkan bahwa makan malam hangat yang selalu datang setiap musim gugur ini akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda mulai tahun tertentu. Ia hanya percaya bahwa tahun depan dan tahun berikutnya lagi, meja makan ini akan tetap sama. Citra kembali ke rumah orang tuanya pada musim semi di tahun keempat pernikahan Anissa. Hari itu, saat sedang duduk di ruang tamu rumah mertua, Anissa mendengar suara pintu depan terbuka diikuti suara roda koper yang diseret di lantai.
Ibu mertuanya bergegas lari ke depan dan tak lama kemudian terdengar suara Citra. "Ibu, aku pulang." Suaranya tidak ceria, melainkan terdengar lelah. 1 koper dan 2 tas kertas adalah semua yang dibawanya. Setelah setahun menikah dengan suami yang kaya raya, Citra kembali tanpa membawa apa-apa. Hati Anissa terasa berat begitu melihat wajah Citra. Lingkaran hitam di bawah matanya tebal dan bibirnya kering kerontang. Yang paling berbeda adalah sorot matanya. Citra yang dulu ia temui saat hari raya selalu memiliki mata yang tajam dan percaya diri, tetapi sekarang matanya terlihat kabur dan kosong. Seorang perencana pernikahan yang merancang pernikahan orang lain, kini kembali setelah pernikahannya sendiri hancur. Ibu mertuanya memeluk Citra, mengelus punggungnya, dan menangis. Ayah mertuanya tanpa kata membawa koper Citra ke kamar. Suaminya, Bima, buru-buru menelepon dari kantor dan bertanya, "Citra baik-baik saja?" Dan Anissa menjawab, "Iya, aku di sini, jangan khawatir." Beberapa hari kemudian, setelah Citra sedikit lebih tenang, ia mendatangi Anissa. Duduk di salah satu sudut warung kopi Anissa, Citra memegang latte yang dibuatkan Anissa dengan kedua tangannya dan berkata, "Kak, terima kasih sudah menjaga Mas Bima dengan baik. Aku adik yang tidak berguna, selalu merepotkan." Anissa dengan lembut memegang punggung tangan Citra. "Citra, apa yang kamu katakan? Wajar kalau pulang ke keluarga saat sedang kesulitan. Pelan-pelan saja beristirahat." Kata-kata itu tulus. Anissa adalah orang yang kehilangan orang tuanya di usia muda. Ia tahu lebih dari siapapun betapa besarnya anugerah memiliki rumah untuk kembali saat sedang sulit. Karena itu, fakta bahwa Citra kembali terasa sebagai sebuah kelegaan bagi Anissa. Setiap kali Citra datang ke warung kopi, Anissa membuatkan minuman kesukaannya. Setelah tahu bahwa Citra sangat menyukai vanilla latte yang manis, ia bahkan sudah menyiapkan cangkir begitu Citra membuka pintu. Awalnya, selama beberapa minggu pertama, Citra juga bersikap ramah pada Anissa. Ia kadang-kadang membantu membersihkan meja saat warung kopi akan tutup dan memuji warung kopi kakak paling bagus suasananya di lingkungan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang lain mulai tumbuh di dalam mata Citra. Awal dari perubahan itu adalah hal yang sangat sepele. Suatu hari, saat sedang berbicara di telepon dengan ibu mertuanya, Citra tidak sengaja mendengar tentang latar belakang pendidikan Anissa. Ibu mertuanya mengatakannya tanpa berpikir panjang, "Anissa memang tidak kuliah. Tapi kalau dilihat dari apa yang dia lakukan, dia lebih baik dari anak-anak yang lulus kuliah." Itu adalah sebuah pujian. Tetapi yang pertama kali tertangkap di telinga Citra adalah bagian yang lain, bagian tidak kuliah, lulusan SMA. Citra adalah seorang sarjana yang membangun karirnya sebagai perencana pernikahan. Namun, kakak iparnya yang hanya lulusan SMA justru menjadi kesayangan mertuanya. Bahkan merayakan ulang tahun pernikahan mereka setiap tahun dan merebut posisi anak berbakti. Sementara dirinya, seorang anak kandung, pulang dengan tangan hampa setelah bercerai dan hanya menempati satu kamar. Menantunya mengelola warung kopi, merayakan ulang tahun orang tua dan disayangi oleh seluruh keluarga. Sudut bibir Citra sedikit menegang. Itu adalah momen yang sangat singkat, tetapi jelas ada rasa pahit di sana. Tentu saja Anissa tidak menyadari perubahan itu. Bagi Anissa, Citra tetaplah adik ipar yang sedang melewati masa sulit, keluarga yang harus ia khawatirkan dan hibur dengan tulus. Suatu sore, Citra datang ke warung kopi dan melirik tumpukan dokumen di rak belakang konter. Itu adalah dokumen terkait properti. Sebagian dari laporan pengelolaan gedung terlihat di antara map transparan. Citra berhenti sejenak, lalu memalingkan wajahnya. "Kak, banyak sekali dokumen dari mitra bisnis ya. Mengelola warung kopi ternyata banyak juga yang harus diurus." Anissa tersenyum dan menjawab, "Iya, macam-macam. Mau kopi lagi?" Citra mengangguk dan kembali ke tempat duduknya. Sama sekali tidak curiga bahwa dokumen itu bukan sekadar dokumen mitra bisnis biasa. Pada saat yang hampir bersamaan, ayah mertuanya juga menemukan sesuatu. Hari itu, Anissa mengantar ayah mertuanya untuk pemeriksaan rutin di rumah sakit. Saat turun dari mobil, ketika Anissa mengeluarkan dompet dari tasnya, selembar kartu nama yang ada di laci dashboard jatuh ke lantai. Ayah mertuanya memungut dan memberikannya.
Di kartu nama itu, logo sebuah perusahaan konsultan aset properti ternama di Jakarta tercetak dengan jelas. Ayah mertuanya memberikan kartu nama itu kepada Anissa tanpa berkata apa-apa, tetapi setelah turun dari mobil dan berjalan di lobi rumah sakit, ia sedikit mengernyitkan dahi. Mengapa seorang menantu yang mengelola warung kopi memiliki kartu nama dari perusahaan konsultan properti besar? Itu adalah pertanyaan yang sekilas terlintas. Tetapi ayah mertuanya tidak membukanya. Sebaliknya, ia diam-diam mengamati punggung Anissa yang sedang mengisi formulir di loket pendaftaran. Tatapannya bukan tatapan curiga. Itu lebih seperti pemahaman mendalam seorang dewasa yang menebak sesuatu tetapi tidak merasa perlu untuk memastikannya. Semacam kepercayaan bahwa menantunya ini akan memberitahunya sendiri ketika waktunya tiba. Meskipun ayah mertuanya mengembalikan kartu nama itu, ia menyimpan satu lagi di saku dalam mantelnya seolah itu miliknya. Kartu nama itu telah dikembalikan kepada Anissa, tetapi nama perusahaan yang tertera di atasnya sudah tersimpan dalam ingatannya. Malam itu, seperti biasa, ayah mertuanya berkata kepada Anissa, "Anissa, terima kasih untuk hari ini. Kamu sudah bekerja keras." Itu adalah sapaan yang selalu sama. Tetapi hari itu, Anissa merasa tatapan ayah mertuanya sedikit lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang ingin beliau katakan tetapi ditelannya kembali. Namun Anissa tidak terlalu memikirkannya. Ayah mertuanya memang orang yang lebih banyak bicara melalui tatapan mata daripada kata-kata. Musim semi pun berlalu. Warung kopi Anissa tetap ramai dikunjungi pelanggan setia. Citra sesekali mampir untuk minum vanilla latte. Dan ulang tahun pernikahan mertuanya tahun ini pun sudah mulai dipikirkan menunya oleh Anissa sebulan sebelumnya. Dari luar, hari-hari tampak tidak ada yang berubah. Tetapi di tempat yang tidak terlihat, sesuatu bergerak perlahan, sangat perlahan. Rasa pahit yang tumbuh di mata Citra belum keluar dari mulutnya tetapi sudah mulai berakar. Anissa sama sekali tidak menyadarinya. Perkataan Citra selalu datang dengan berbalut kekhawatiran. Duduk di samping ibu mertuanya sambil menonton televisi, ia akan melontarkan satu kalimat seolah tanpa sengaja. Itulah cara Citra. "Ibu, aku sedih memikirkan Mas Bima." Ketika ibu mertuanya menoleh, Citra akan sedikit menundukkan pandangannya. Ekspresinya khawatir. Cukup untuk membuat siapapun melihatnya sebagai adik yang mengkhawatirkan kakaknya. Mas Bima kan bukan kerja di perusahaan besar, hanya manajer di perusahaan menengah. Warung kopi Kak Anissa juga hanya warung kopi lokal. Kapan mereka bisa beli rumah kalau pendapatan digabung? Rumah yang sekarang juga entah sewa atau kontrak, ibu tidak khawatir. Awalnya ibu mertuanya menepisnya. Anissa pasti bisa mengaturnya dengan baik, kan? Warung kopinya juga cukup stabil. Citra tidak mendesak lebih jauh. Hari itu ia berhenti di situ. Sebagai gantinya, minggu berikutnya dan minggu setelahnya, ia mengulangi perkataan yang sama dengan kemasan yang sedikit berbeda. "Ibu, aku bukannya benci ke Anissa. Tapi kalau dilihat secara objektif, agak membuat frustrasi kan? Mas Bima sudah 36 tahun tapi masih manajer. Kalau saja Kak Anissa lulus kuliah, dia bisa mencoba pekerjaan lain, tapi dengan pendapatan warung kopi saja kan ada batasnya." Ekspresi ibu mertuanya sedikit menegang. Bukan karena ia setuju dengan perkataan putrinya. Hanya saja, ketika seseorang mengangkat sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya, tiba-tiba hal itu mulai terlihat. Fakta bahwa ia tidak tahu persis apakah rumah yang ditinggali anak dan menantunya itu kontrak atau sewa. Fakta bahwa ia tidak pernah bertanya berapa persisnya pendapatan warung kopi menantunya. Hal-hal seperti itu karena satu kalimat dari Citra tiba-tiba menjadi sumber kekhawatiran. Citra tidak melewatkan perubahan tipis itu pada ibunya. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi adik yang khawatir, tetapi tidak ada yang melihat kepuasan kecil yang tersirat di kedalaman matanya. Dan Citra masih memiliki senjata yang lebih kuat. Ulang tahun pernikahan, saat musim gugur mendekat, Anissa seperti biasa mulai mempersiapkan ulang tahun pernikahan mertuanya. Melihat Anissa di warung kopi sedang memikirkan menu tahun ini, Citra tersenyum dan berkata, "Kak, tahun ini juga merayakan ya?" "Hebat sekali." Anissa tersenyum tanpa curiga. "Iya. Tahun ini aku berpikir untuk membuat gulai ikan kesukaan ayah." Citra mengangguk dan meninggalkan warung kopi. Dan dengan langkah yang sama, ia menuju rumah mertuanya. Saat ibu mertuanya sedang menyiapkan makan malam, Citra duduk
di kursi dapur sambil membantu mengupas kentang dan memulai pembicaraan. Suaranya hati-hati dan nadanya lembut seperti anak perempuan yang sedang curhat pada ibunya. "Ibu, sebenarnya akhir-akhir ini aku merasa agak aneh." "Aneh kenapa?" "Tentang Kak Anissa yang setiap tahun merayakan ulang tahun pernikahan. Awalnya aku juga terharu, tapi kalau dipikir-pikir sekarang rasanya agak rumit." Tangan ibu mertuanya berhenti sejenak. "Rumit bagaimana?" Citra melanjutkan perkataannya tanpa berhenti mengupas kentang. Aku jadi berpikir, apakah itu benar-benar dari hati yang tulus? Coba ibu pikirkan, Kak Anissa kan tidak sekolah tinggi, juga tidak punya keahlian khusus. Warung kopinya juga tidak terlalu besar. Apa cara yang dimiliki orang seperti itu untuk mengambil hati mertua cuma memasak kan? Ibu mertuanya menoleh ke arah Citra. Citra menatap ibunya dengan mata yang seolah sedih. Aku bukan bilang Kak Anissa orang jahat, hanya saja jujur aku tidak bisa membedakan apakah itu perhitungan atau ketulusan. Aku jadi terus berpikir, jangan-jangan dia memanfaatkan ulang tahun pernikahan orang tua untuk mengambil hati anaknya. Kata-kata itu menusuk diam-diam ke dalam hati ibu mertuanya. Seperti duri yang sulit dicabut. Ibu mertuanya tidak menjawab apa. Ia hanya kembali mengambil pisau dan mulai mengupas kentang. Tetapi gerakan pisaunya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Tanda bahwa hatinya tidak tenang. Citra berhenti lagi di situ. Ia tidak mendesak lebih jauh. Citra sudah tahu bahwa meretakan sedikit demi sedikit dalam beberapa kali lebih efektif daripada menghancurkannya sekaligus. Dan selain ibu mertuanya, Citra masih punya satu target lagi. Malam itu, Citra menelepon kakak sulungnya, Dewi. "Kak, akhir-akhir ini aku agak sedih." "Kenapa?" Suara Citra menjadi lirih, seolah ada getaran seperti akan menangis. "Tentang Kak Anissa yang setiap tahun merayakan ulang tahun ibu dan ayah. Jujur saja, melihat itu aku merasa sangat tidak berguna. Kita, anak-anaknya, tidak pernah sekalipun merayakannya dengan benar, tapi menantu yang melakukannya setiap tahun. Jadi apa kita ini? Di mata ibu dan ayah, menantu lebih baik dari anak kandung kan?" Dewi terdiam sejenak. "Citra, itu kan berarti Anissa yang baik. Bukan berarti kita yang buruk kan?" Kakak berpikir begitu. "Aku tidak. Semakin Kak Anissa merayakannya, semakin kita terlihat seperti anak durhaka. Aku mengerti kakak tinggal jauh dan tidak bisa sering merayakannya. Tapi kalau menantu lebih baik dari anak kandung, bagaimana ibu dan ayah akan memandang kita? Apa kakak tidak merasa tersinggung?" Malam itu, setelah menutup telepon, Dewi berpikir lama. Apakah yang dikatakan Citra benar atau tidak? Kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak juga. Tetapi jika ditanya apakah ia merasa tersinggung, jujur saja perasaannya tidak enak. Selalu ada rasa bersalah karena tinggal jauh dan tidak bisa sering berada di sisi orang tua. Dan Citra menusuk tepat di rasa bersalah itu. Satu kalimat, bahwa menantu lebih baik dari anak kandung, telah menyulut percikan api kecil di dalam hati Dewi. Racun Citra menyebar seperti ini, tidak dituangkan sekaligus, tetapi diteteskan satu persatu. Mengenakan topeng kekhawatiran, memakai baju kesedihan, dan disirami dengan air kekecewaan. Dan racun itu mulai terlihat dalam bentuk nyata dari sebuah adegan yang sangat kecil. Suatu akhir pekan saat Anissa berkunjung ke rumah mertua. Begitu masuk ke depan, ibu mertuanya sedang menonton televisi di ruang tamu. Dulu bahkan sebelum Anissa membuka pintu, ibu mertuanya akan datang ke depan untuk mengambil mantelnya. Tetapi hari ini ia hanya menoleh dan berkata, "Sudah datang," tanpa bangkit dari tempat duduknya. Anissa tersenyum dan menyapa ibu, "Selamat siang." Tetapi ia merasakan angin kecil yang menusuk di salah satu sudut hatinya. Rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Saat masuk ke dapur, piring kotor menumpuk di wastafel. Dulu, setiap kali Anissa datang, ayah mertuanya akan mencuci piring terlebih dahulu. Tetapi hari ini tidak ada yang menyentuhnya. Saat Anissa secara alami mengenakan celemek dan hendak mulai mencuci piring, ibu mertuanya berdiri di depan dapur dan berkata, "Anissa, biar aku saja." 4 kata. Bukan lagi. Tidak boleh membiarkan anak perempuan orang lain yang berharga bekerja di dapur. Anissa menjawab, "Baik Bu," dan menyalakan keran.
tetapi ujung jarinya sedikit bergetar bukan hanya karena air dingin. Sambil mencuci piring, Anissa menenangkan dirinya sendiri. Pasti hanya perasaanku saja. Mungkin ibu sedang tidak enak badan. Mungkin ada kejadian buruk beberapa hari ini. Ia mencoba mencari alasan, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Ayah mertuanya hari itu juga seperti biasa. Melihat Anissa mencuci piring, ia perlahan masuk ke dapur dan mengambil lap. Kita kerjakan bersama. Meskipun Anissa berkata, "Ayah, tidak apa-apa." Sebentar lagi selesai, ayah mertuanya sudah mulai mengeringkan piring. Berdiri berdampingan tanpa kata, mereka mencuci dan mengeringkan piring. Ayah mertuanya sesekali tampak melirik ekspresi Anissa, tetapi ia juga tidak membuka mulut. Saat keluar ke ruang tamu, Citra sedang duduk di sofa sambil makan buah. Melihat Anissa, ia tersenyum cerah. "Kak, terima kasih sudah bekerja keras. Dapur jadi bersih kalau kakak yang mengerjakan." Terdengar seperti pujian. Tetapi Anissa belum bisa membaca apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Anissa duduk di kursi penumpang depan dan memandang keluar jendela. Lampu jalanan berlalu satu persatu. Suaminya yang sedang menyetir bertanya, "Hari ini ada apa? Wajahmu agak murung." Anissa menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, cuma agak lelah." Apakah jawaban itu tulus atau tidak, Anissa sendiri tidak yakin. Kata-kata ibu mertuanya, "Biar aku saja," terus terngiang di telinganya. Kata-kata itu sendiri tidak ada yang aneh. Siapa mertua di dunia ini yang tidak akan meminta bantuan menantunya di dapur? Tetapi fakta bahwa orang yang selama 3 tahun tidak pernah mengatakan hal seperti itu tiba-tiba mengatakannya. Perbedaan itulah yang meninggalkan noda yang tidak bisa dijelaskan di hati Anissa. Anissa memandang keluar jendela dan berkata pada dirinya sendiri, "Hanya perasaanku saja, pasti hanya perasaanku saja." Tetapi salah satu sisi dadanya terasa perih. Rasa perih itu bukanlah karena perasaannya saja. Anissa hanya belum mau mengakuinya. Tahun ini pun musim gugur tiba. Anissa memulai persiapan ulang tahun pernikahan mertuanya sebulan sebelumnya. Tahun ini ia punya tekad khusus. Ibu mertuanya pernah bercerita sekali bahwa hidangan set menu Jepang yang ia makan di sebuah restoran kecil di Jepang saat bulan madu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Cerita tentang bagaimana ayam mertuanya terbelalak setelah makan sashimi dan berkata, "Ini ikan atau permata?" Pernah diceritakan ibu mertuanya sambil tertawa. Anissa mengingat cerita itu. Jadi untuk ulang tahun pernikahan tahun ini, ia memutuskan untuk mereplikasi hidangan set menu Jepang itu sendiri. Masalahnya, Anissa percaya diri dengan masakan Indonesia, tetapi tidak banyak pengalaman dengan masakan Jepang. Anissa tidak ragu-ragu. Setiap malam setelah warung kopi tutup, ia mendaftar di kelas memasak masakan Jepang. Ia belajar cara memotong sashimi ikan kakap terlebih dahulu. Sudut memegang pisaunya sangat penting. Gurunya berkata, "Jangan diberi tenaga. Biarkan pisaunya berjalan sendiri, tetapi selama beberapa hari pertama, ikannya hanya hancur di bawah pisaunya." Anissa tidak menyerah. Setelah pulang kerja, ia terus berlatih mengiris lobak tipis-tipis di rumah. Cara membuat kaldu dashi, cara mengatur suhu untuk cawan mushi, dan rahasia menjaga adonan tempura udang tetap dingin. Selama sebulan, kulkas Anissa penuh dengan bahan-bahan latihan. Suaminya sambil menyantap hidangan latihan yang berbeda setiap malam, bertanya, "Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali masakan Jepang?" Anissa tersenyum dan menjawab, "Ini menu ulang tahun pernikahan tahun ini. Aku ingin mereplikasi kenangan bulan madu ayah dan ibu." Bima menatap Anissa cukup lama, lalu berkata pelan, "Terima kasih. Orang yang mau melakukan sejauh ini untuk orang tuaku hanya kamu." Wajah Anissa tiba-tiba terasa panas. Ia meletakkan tempura udang di piring suaminya sambil berkata, "Cicipi saja." 2 minggu sebelum hari H, sebuah pesan muncul di grup obrolan keluarga dari Citra. "Ulang tahun pernikahan ibu dan ayah tahun ini, biar anak-anak perempuannya yang urus. Setiap tahun Kak Anissa sudah bekerja keras, jadi tahun ini biar kami yang lakukan." Kak Dewi juga ikut ya. Dewi langsung membalas, "Iya, tahun ini biar kita yang urus." Pasku. Ibu mertuanya juga meninggalkan pesan singkat, "Iya, tahun ini serahkan pada anak-anak perempuan saja." Anissa melihat pesan itu dan menatap layar dalam diam. Hidangan set menu Jepang yang sudah ia siapkan sebulan penuh terlintas di benaknya. Latihan memegang pisau setiap malam, mengikuti kelas memasak, merancang susunan menu, bahkan daftar belanjaan sudah ia tulis.
Anissa menelan perasaannya dan membalas di grup obrolan. Tidak bisakah kita melakukannya bersama? Aku juga sudah menyiapkan sesuatu. Balasan dari Citra datang dengan cepat. Kak, setiap tahun kakak sudah bekerja keras sendirian. Tahun ini istirahat saja. Biar kami yang urus. Itu adalah kata-kata yang lembut, kata-kata yang tidak bisa ditolak. Ketika anak-anak perempuan ingin merayakan ulang tahun pernikahan orang tua mereka, tidak pantas bagi seorang menantu untuk maju dan bersikeras melakukannya sendiri. Anissa membalas, baiklah, aku mengerti. Kalau butuh bantuan bilang saja ya, dan meletakkan teleponnya. Ujung jarinya terasa dingin. Pada hari H, Anissa dan Bima tiba di rumah mertua pada sore hari. Begitu membuka pintu depan, Anissa langsung tahu. Tidak ada persiapan apapun yang dilakukan. Tidak ada karangan bunga di ruang tamu, tidak ada penataan meja visian, dan tidak ada aroma masakan dari dapur. Rumah itu sunyi seperti akhir pekan biasa. Ibu mertuanya sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Ayah mertuanya sedang membaca koran di kamar. Ibu, Citra dan Kak Dewi di mana? Ibu mertuanya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Belum datang. Anissa pergi ke dapur. Saat membuka kulkas, memang ada tanda-tanda belanjaan. Tetapi bahan-bahannya masih utuh di dalam kantong plastik tanpa diolah. Ikan belum dibersihkan sisiknya dan sayuran masih berlumpur dimasukkan begitu saja di salah satu sudut kulkas. Itu bukan kulkas orang yang akan memasak. Itu adalah kulkas yang hanya diisi belanjaan tanpa tindak lanjut. Anissa menelepon Citra. Citra, hari ini kan ulang tahun pernikahan, kapan kamu datang? Suara Citra ceria, terlalu ceria. Kak, maaf ya, tiba-tiba ada janji dengan teman. Bahan-bahannya sudah aku beli, kakak kan memang jago masak. Tolong tahun ini juga ya. Anissa merasakan tangannya yang memegang telepon mengeras. Saat bertanya tentang Dewi, Citra menjawab dengan ringan. Kak Dewi juga sepertinya agak sibuk hari ini. Mungkin datang nanti. Telepon terputus. Anissa menatap layar yang mati cukup lama. Suara ibu mertuanya terdengar sampai ke dapur. Anissa, tolong siapkan makan malam ya. Tidak ada nada penyesalan dalam suaranya. Bukan harapan atau rasa terima kasih, melainkan suara yang seolah itu adalah hal yang wajar. Sulit dipercaya bahwa kata-kata tidak boleh membiarkan anak perempuan orang lain yang berharga bekerja di dapur pernah keluar dari mulut orang yang sama. Anissa mengenakan celemek dan berdiri di depan kulkas. Ikan yang masih bersisik, sayuran yang berlumpur, bahan-bahan yang dimasukkan sembarangan. Ia harus membuat hidangan set menu Jepang dari semua ini. Resep yang sudah ia siapkan selama sebulan masih ada di kepalanya, tetapi perasaan untuk menggunakannya sama sekali berbeda dari sebulan yang lalu. Saat itu, pintu dapur terbuka pelan. Ayah mertuanya masuk. Di satu tangan ia memegang lap dan dengan tangan lainnya ia menggulung lengan bajunya. Menatap Anissa, ia berkata pelan, "Maafkan aku Anissa, biar aku bantu." Tangan Anissa berhenti. Karena ia menunduk, ayah mertuanya mungkin tidak melihat ekspresinya. Tetapi ia pasti melihat bahu Anissa yang sedikit bergetar. Anissa menenangkan suaranya dan menjawab, "Ayah, tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri." Ayah mertuanya tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan wastafel dan mulai membersihkan sisik ikan. Anissa mencuci sayuran, ayah mertuanya membersihkan sisik, dan keduanya berdiri berdampingan tanpa kata mengolah bahan-bahan. Setelah beberapa saat, ayah mertuanya membuka mulut. "Anissa, aku tahu betapa berharganya ulang tahun pernikahan ini bagimu." Satu kalimat itu membuat hidung Anissa terasa perih. Ia merasakan air mata menggenang, tetapi ia menahannya dengan menggigit bibir. Ia tidak boleh menangis sekarang. Setidaknya untuk ulang tahun pernikahan ini, ia ingin menyelesaikannya sampai akhir. Malam itu, Anissa menyelesaikan seluruh hidangan set menu Jepang. Ia memotong sashimi ikan kakap tipis dan rata, menatanya seperti kelopak bunga di atas piring, dan menggoreng tempura udang hingga renyah, menatanya rapi di atas kertas. Cawan mushinya halus tanpa celah, dan udon yang direbus dengan kaldu kombu langsung mengeluarkan uap begitu dituang ke dalam mangkuk. Tangan Anissa yang menata hidangan satu persatu di meja tidak bergetar. Ya, itu adalah tangan yang telah berlatih selama sebulan. Tetapi saat tangannya menata hidangan, sesuatu yang sama sekali berbeda bergetar di dalam hatinya. Ibu mertuanya duduk di meja dan mengambil sumpit.
Ia mengambil sepotong sashimi kakap, memakannya, dan tidak berkata apa-apa. Dulu ibu mertuanya akan kagum dan berkata, "Ya ampun, kamu yang membuat ini." Hari ini ia hanya mengunyah dan menelan dalam diam. Hanya ayah mertuanya yang berkata, "Pelan Anissa, terima kasih." Anissa tersenyum. Apakah senyum itu sama seperti biasanya? Atau sedikit berbeda? Anissa sendiri tidak tahu. Hidangan set menu Jepang di atas meja makan itu sempurna. Makanan yang mencerminkan kerja keras selama sebulan. Tetapi apa yang hancur di dalam hati Anissa adalah sesuatu yang tidak bisa diisi dengan makanan. Bukan karena ulang tahun pernikahannya direbut yang membuatnya sakit hati. Bukan juga karena kerja keras selama sebulan menjadi sia-sia yang membuatnya kesal, fakta bahwa ibu mertuanya telah berubah. Orang yang dulu bahkan menitikkan air mata karena ketulusan menantunya, kini menjadi orang yang berkata, "Tolong siapkan makan malam," ya seolah itu adalah hal yang wajar. Itulah yang menekan dada Anissa. Karena ulang tahun pernikahan orang tuanya tidak akan pernah bisa ia rayakan selamanya, ia ingin merayakan ulang tahun pernikahan ini dengan sepenuh hati. Anissa tidak pernah menyangka bahwa hatinya akan dimanfaatkan seperti ini. Saat Anissa keluar dari dapur setelah selesai mencuci piring, di belakangnya ayah mertuanya diam-diam menatap piring-piring kosong di meja. Sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata emosi apa yang ada di matanya. Hanya saja di dalam mata itu ada rasa kasihan pada Anissa, kekecewaan pada istrinya, dan kemarahan yang berat pada sesuatu yang menciptakan situasi ini. Semuanya terjalin menjadi satu. Ayah mertuanya tidak berkata apa-apa. Saat Anissa meletakkan piring terakhir di atas meja, jam sudah menunjukkan lewat pukul 8 malam. Irisan lemon di atas sashimi kakap berkilauan lembut di atas piring, dan tempura udang masih mengeluarkan suara renyah. Uap tipis mengepul dari atas cawan mushi, dan aroma kaldu dashi yang kaya dari mangkuk udon menyebar diam-diam di atas meja. Itu adalah meja makan yang mencerminkan hasil latihan selama sebulan penuh. Ibu mertuanya sudah memakan beberapa potong sashimi, dan ayah mertuanya diam-diam menyeruput kuah udon. Anissa sedang melipat celemek dan merapikan dapur. Saat itu pintu depan terbuka. "Ibu, ayah, selamat ulang tahun pernikahan." Suara Citra terdengar ceria. Disusul oleh suara Dewi, "Maaf terlambat, jalannya macet." Saat keduanya masuk ke ruang tamu, yang pertama kali dilihat Anissa adalah tangan mereka. Yang mereka bawa bukanlah bahan makanan atau kotak kue, melainkan tas belanja dari pusat perbelanjaan, 2 tas kertas dengan logo yang jelas dipegang oleh Citra dan Dewi. Citra mengeluarkan kotak berbungkus dari tas belanjanya dan meletakkannya di depan ibu mertuanya. "Ibu, ini shawl bermerek. Warnanya sepertinya cocok sekali untuk ibu." Dewi juga menyodorkan 1 set kosmetik dari samping. "Aku bawa ini. Katanya kulit ibu akhir-akhir ini kering kan? Aku pilihkan yang terbaik di pusat perbelanjaan." Wajah ibu mertuanya berseri-seri. Ia mengeluarkan shawl itu, mengenakannya di bahu dan berdiri di depan cermin. "Wah, cantik sekali. Memang anak-anakku yang terbaik." Saat kata-kata itu menggema di ruang tamu, Anissa sedang berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya yang sedang melipat celemek berhenti. Pandangan ibu mertuanya tertuju pada shawl dan kosmetik, dan tidak ada satu kata pun tentang hidangan set menu Jepang yang dibuat Anissa di atas meja. Tidak ada ucapan bahwa Anissa yang membuatnya. Tidak ada ucapan terima kasih atas kerja kerasnya. Bima mendekati Anissa dan bertanya dengan suara pelan, "Kamu tidak apa-apa?" Anissa mengangguk dan tersenyum. Itu bukan berarti ia tidak apa-apa. Itu berarti ia harus berpura-pura tidak apa-apa saat ini. Keluarga itu duduk di meja makan. Mereka mulai menyantap hidangan set menu Jepang buatan Anissa. Citra mengambil sepotong sashimi kakap, mengunyahnya, lalu mengangguk dan berkata, "Keahlian memasak kakak memang tidak diragukan lagi." Terdengar seperti pujian, tetapi Citra tidak berhenti di situ. Pantas saja hasil dari belajar memasak daripada belajar di sekolah. Seketika suasana di atas meja makan retak seperti kaca tipis. Sumpit Anissa berhenti sejenak. Tetapi jeda itu tidak sampai 1 detik. Anissa kembali menggerakkan sumpitnya dan hanya berkata, "Silakan dinikmati." Dewi tertawa dan setuju dengan Citra. "Benar juga, setiap tahun disiapkan seperti ini jadi kita lebih mudah,
Di antara tawa yang saling bersahutan, Anissa mengunyah nasinya. Rasanya hambar. Sashimi kakap yang telah ia latih setiap malam selama sebulan, tempura udang yang ia buat dengan sepenuh hati. Kini di atas meja makan ini menjadi tidak berarti. Ayah mertuanya membuka mulut dengan tenang. Anissa, terima kasih, hanya satu kalimat singkat. Tetapi Anissa merasakan beban yang terkandung dalam 3 kata itu. Ayah mertuanya tidak melanjutkan kata-katanya, tetapi matanya yang menatap Anissa dipenuhi rasa kasihan dan penyesalan. Anissa menjawab, "Ayah, silakan dinikmati," sambil tersenyum. Mungkin hanya ayah mertuanya yang tahu betapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan senyum itu. Setelah makan malam selesai, saat Anissa sedang mencuci piring, suara tawa ibu mertua dan kedua putrinya terdengar dari ruang tamu, suara obrolan tentang cara memakai syal dan cara menggunakan kosmetik. Anissa mendengarkan tawa itu yang tersamarkan oleh suara air keran sambil diam-diam mencuci piring. Malam itu, Anissa berpikir ia baik-baik saja. Meskipun kecewa, ia merasa bisa menahannya. Karena ini keluarga, ia pikir bisa melewatinya. Ulang tahun pernikahan sudah selesai, semua orang sudah makan, dan ada ucapan terima kasih dari ayah mertuanya. Jadi ia menenangkan dirinya sendiri bahwa semuanya sudah cukup. Tetapi rasa sakit yang sebenarnya datang beberapa hari kemudian. Ada seorang pelanggan setia yang selalu datang ke warung kopi Anissa setiap jam 3 sore. Seorang teman lama Anissa bernama Rina. Mereka bukan teman sejak kuliah. Mereka bertemu dan menjadi akrab di sebuah toko roti di lingkungan itu saat Anissa baru saja kehilangan neneknya dan hidup sebatang kara. Rina adalah orang yang paling memahami keadaan Anissa. Hari itu, begitu membuka pintu warung kopi, ekspresi Rina berbeda dari biasanya. Bibirnya terkatup rapat dan matanya terlihat tidak biasa. "Anissa, ada yang mau aku tunjukkan padamu." Rina mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan layarnya di depan Anissa. Itu adalah sebuah tulisan di blog. Akunnya pribadi, tetapi Rina tidak sengaja menemukannya melalui seorang kenalan. Judul tulisan itu tertangkap oleh mata Anissa. Keahlian satu-satunya kakak ipar lulusan SMA, sukses memanfaatkannya lagi tahun ini. Anissa membaca judul itu dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar untuk waktu yang lama. Di dalamnya terunggah foto hidangan set menu Jepang yang dibuat Anissa. Sashimi kakap, tempura udang, cawan mushi udon. Makanan yang telah ia latih selama sebulan dan ia siapkan sendiri dari awal hingga akhir pada hari ulang tahun pernikahan itu difoto. Dilihat dari sudut pengambilan fotonya, jelas itu diambil sambil duduk di meja makan. Itu adalah tulisan yang diunggah oleh Citra. Di bawah tulisan itu ada komentar dari Dewi. "Setiap tahun begini jadi lebih mudah." Anissa mengembalikan ponsel itu kepada Rina. Tangannya tidak bergetar, justru terlalu tenang. Ketika emosi datang serentak, kadang-kadang seseorang menjadi tidak merasakan apa-apa. Itulah yang dialami Anissa. Rina memperhatikan wajah Anissa dan bertanya dengan hati-hati, "Anissa, kamu tidak apa-apa?" Anissa baru membuka mulut setelah beberapa saat. "Terima kasih Rina sudah memberitahuku." Suaranya setengah nada lebih rendah dari biasanya. Setelah menutup warung kopi dan pulang ke rumah, Anissa duduk di sofa dan terdiam cukup lama. Saat suaminya pulang kerja, Anissa masih duduk di tempat yang sama. Di dalam ruangan yang gelap, tanpa menyalakan lampu ruang tamu. Bima menyalakan lampu dan bertanya dengan suara kaget, "Anissa, kenapa kamu duduk seperti ini? Ada apa?" Anissa menatap suaminya, matanya tidak merah, ia tidak menangis. Tetapi apa yang ada di dalam matanya lebih dalam dari kesedihan. Anissa dengan tenang menceritakan apa yang ia dengar dari Rina kepada suaminya. Tentang tulisan di blog, tentang foto, dan tentang komentar. Wajah Bima dengan cepat menegang. "Aku akan telepon Citra sekarang juga." Anissa menahan lengan suaminya. "Sayang, jangan sekarang." Bima menoleh ke arah Anissa. Tangan Anissa mencengkeramnya dengan kuat. "Kalau kamu bertindak sekarang, keluarga ini akan semakin terpecah. Ibu akan membela putrinya, ayah akan kesulitan di tengah-tengah, dan nanti tidak akan bisa diperbaiki lagi." Bima menggertakkan giginya mendengar perkataan Anissa. Terlihat jelas ia menahan amarahnya. Setelah berdiri cukup lama, Bima duduk di sofa di samping Anissa dan memegang tangannya.
Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu. Tapi Anissa, jangan kamu tanggung semuanya sendirian. Anissa memegang tangan suaminya dengan lembut dan mengangguk. Aku akan melihatnya sedikit lebih lama lagi. Apakah kata-kata itu untuk menenangkan suaminya atau sebuah janji pada dirinya sendiri? Mungkin keduanya. Malam itu Anissa berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Dalam kegelapan, judul tulisan di blog itu terus muncul. Keahlian satu-satunya, sukses memanfaatkan. Kata-kata itu seolah terukir satu persatu di langit-langit. Ia berlatih memegang pisau selama sebulan, mengiris lobak ratusan kali, memotong ikan puluhan kali. Ia gagal berulang kali setiap malam demi mendapatkan suhu yang pas untuk adonan tempura udang. Semua itu bagi mereka hanyalah untuk dimanfaatkan. Rasa kecewa pada hari ulang tahun pernikahan itu bisa ia tahan. Perubahan sikap ibu mertuanya juga, meskipun menyakitkan, ia mencoba untuk memahaminya. Tetapi ini berbeda. Mengambil foto ketulusan Anissa, mengunggahnya, mengejeknya dengan tulisan, dan menertawakannya dengan komentar. Itu sudah melampaui batas kekecewaan. Anissa memejamkan matanya. Kemarahan memuncak, tetapi ia tidak mengeluarkannya. Waktunya belum tiba. Anissa mulai berpikir perlahan, di mana, kapan, dan dengan cara apa ia harus mengeluarkan emosi ini. Suara napas suaminya yang tertidur di sampingnya terdengar teratur. Anissa menatap punggung tangan suaminya dengan lembut. Orang ini tidak berubah. Selama 4 tahun tidak sekalipun. Karena itu, ia harus lebih berhati-hati. Cara untuk melindungi orang ini tanpa menghancurkan keluarga ini, namun juga tidak membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Setelah mengetahui tulisan di blog itu, kehidupan sehari-hari Anissa dari luar tidak ada yang berubah. Pagi hari ia membuka warung kopi, menggiling biji kopi, menyapa pelanggan setia dengan senyum dan menutupnya pada malam hari. Ia makan malam bersama suaminya, mencuci piring, duduk berdampingan di sofa menonton televisi, lalu tidur. Dari luar, itu adalah kehidupan sehari-hari orang yang tidak punya masalah. Tetapi di dalam diri Anissa berbeda. Judul tulisan di blog itu terlintas di benaknya beberapa kali sehari. Muncul saat ia membuat tempura udang, muncul saat ia memberikan kopi kepada pelanggan, dan muncul lagi saat ia menatap langit-langit di malam hari. Kemarahannya tidak hilang. Hanya saja, Anissa memilih untuk menenangkannya perlahan daripada mengeluarkannya. Anissa tahu bahwa emosi yang panas akan mengaburkan penilaian. Setelah sekitar 2 minggu berlalu, ibu mertuanya menelepon. Anissa, akhir pekan ini kita kumpul keluarga ya. Katanya, Citra ada yang mau dibicarakan. Anissa menjawab, baik bu. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dibicarakan Citra. Tetapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia siap untuk cerita apapun. Sore hari di akhir pekan, keluarga berkumpul di ruang tamu rumah mertua. Ibu dan ayah mertua duduk berdampingan dan Dewi duduk di sofa seberang. Bima dan Anissa mengambil tempat di salah satu sisi. Citra berdiri di tengah ruang tamu seolah akan memberikan pengumuman dan memandang berkeliling ke wajah keluarganya. Ibu mertuanya membuka mulut terlebih dahulu. Citra, katanya ada yang mau dibicarakan? Cepat katakan. Citra menarik napas sekali dan berkata, aku mau membuka warung kopi. Hening sejenak. Ayah mertuanya menatap Citra dari balik kacamatanya dan Dewi sedikit memiringkan kepalanya. Bima menatap Citra tanpa perubahan ekspresi. Ibu mertuanya berkata dengan wajah penuh harap, warung kopi, ide bagus. Citra kan memang punya selera. Citra mengangguk dan melanjutkan. Dulu waktu jadi perencana pernikahan, aku sering bekerja sama dengan warung kopi. Aku juga punya selera interior dan percaya diri dalam melayani pelanggan. Ini juga saat yang tepat untuk memulai awal yang baru. Sampai di sini semuanya terdengar wajar. Memulai pekerjaan baru setelah bercerai justru merupakan cerita yang positif. Anissa juga berpikir begitu dalam hati. Adalah hal yang baik jika Citra memulai awal yang baru. Tetapi saat berikutnya pandangan Citra beralih ke Anissa. Kak, jadi ada yang mau aku minta tolong. Bisa tidak ajari aku cara mengelola warung kopi? Seperti pemasok biji kopi, susunan menu, dan kalau bisa resepnya juga dibagikan. Anissa menatap Citra sejenak. Permintaan untuk membagikan resep mengganjal di telinganya, tetapi ia belum menanggapi.
Ibu mertuanya ikut menimpali. Iya Anissa, Citra kan mau memulai awal yang baru. Kamu bantu sedikit ya. Sebelum Anissa sempat membuka mulut, Citra menambahkan satu kalimat lagi. Satu kalimat ini mengubah total suasana di ruang tamu. Aku sudah mencari tempat juga. Di gedung seberang warung kopi kakak ada tempat yang bagus. Aku mau buka di sana. Pandangan Anissa terpaku pada Citra. Kata seberang perlahan terurai di benaknya. Tepat di seberang warung kopi Anissa. Di gang yang sama, jalan yang sama, tempat yang saling berhadapan. Bima yang pertama bereaksi. Citra, itu sepertinya tidak benar. Di Jakarta ada banyak sekali tempat untuk membuka warung kopi. Kenapa harus di seberang toko kakak iparmu? Citra tersenyum dan melambaikan tangan. Mas, warung kopi Kak Anissa kan fokus pada pelanggan setia di lingkungan ini. Konsepku akan berbeda. Aku akan fokus pada makanan penutup. Jadi segmen pelanggannya tidak akan tumpang tindih dan tidak akan berpengaruh. Dewi menimpali dari samping. Warung kopi Anissa juga kan tidak terlalu ramai, kenapa harus khawatir begitu? Saat kata-kata itu jatuh di ruang tamu, Anissa tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Tetapi Anissa merasakan kepalan tangan Bima yang duduk di sebelahnya mengeras di atas lututnya. Bima hendak bangkit dari tempat duduknya. Terlihat urat lehernya menonjol. Kak Devi, perkataan itu agak keterlaluan, kan? Suasana di ruang tamu menjadi tegang seketika. Ibu mertuanya menatap Bima dengan ekspresi kaku. Citra membelalakkan matanya dan Dewi menatap Bima dengan kaget. Anissa memegang lengan Bima. Bukan dengan keras, tetapi suhu tangannya menyampaikan pesan yang jelas kepada Bima. Jangan sekarang, biar aku yang urus. Anissa berkata pelan, sayang tidak apa-apa, duduklah. Bima menatap mata Anissa. Di sana bukan kemarahan melainkan sesuatu yang kokoh. Bima menggertakkan giginya dan kembali duduk. Anissa menatap Citra dan membuka mulut. Citra, selamat ya atas pembukaan warung kopinya. Tapi resep itu aku yang kembangkan sendiri, jadi sepertinya sulit untuk dibagikan. Tapi kalau butuh bantuan lain, bilang saja ya. Suaranya tenang. Itu adalah penolakan tetapi caranya sopan. Mata Citra menyipit sejenak lalu kembali tersenyum. Oh begitu. Sayang sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu mertuanya berkata dengan nada menyesal. Anissa, tidak bisakah kamu berikan sedikit resepnya? Citra kan baru pertama kali, pasti bingung. Anissa menatap ibu mertuanya dan menjawab dengan tenang. Ibu, resep warung kopi ini saya buat selama beberapa tahun. Citra juga harus mengembangkannya sendiri agar menjadi warung kopi miliknya. Itu juga lebih baik untuk Citra. Jawaban yang logis dan tidak bisa dibantah. Ibu mertuanya tidak bisa mendesak lebih jauh. Citra juga mengangguk dan berkata, benar juga kata kakak, tetapi Anissa tidak melewatkan sudut bibirnya yang sedikit berkedut. Setelah pertemuan keluarga selesai, di dalam mobil dalam perjalanan pulang, tangan Bima yang memegang kemudi menegang. Anissa, ini benar-benar keterlaluan. Membuka warung kopi di seberang dan bahkan meminta resepmu. Anissa menatap keluar jendela dari kursi penumpang depan dan berkata, sayang, aku tidak apa-apa. Bima menoleh ke arah Anissa. Kamu tidak baik-baik saja kan? Menahan tulisan di blog, menahan ulang tahun pernikahan, dan sekarang sampai ke toko, sampai kapan kamu akan menahannya? Anissa mengalihkan pandangannya dari luar jendela dan menatap suaminya. Dalam kegelapan, mata Anissa sejenak berkilau terkena cahaya lampu jalan. Mata itu tidak menangis, juga tidak goyah. Sayang, aku akan melakukannya. Lihat saja. Bima merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya dalam suara itu. Bukan suara orang yang menahan diri. Itu adalah suara orang yang telah membuat keputusan. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia mengulurkan satu tangan dan memegang tangan Anissa. Setelah sampai di rumah, Anissa melewati ruang tamu dan langsung masuk ke ruang kerja. Di belakang rak buku di dalam ruang kerja, ada sebuah amplop dokumen yang belum pernah Anissa keluarkan. Amplop berisi dokumen-dokumen terkait aset yang diwariskan dari neneknya tersusun rapi. Anissa mengeluarkan amplop itu dan meletakkannya di atas meja. Tangan Anissa yang membuka amplop itu tidak bergetar. Ia mengeluarkannya satu persatu dan memeriksanya. Akta tanah gedung tempat warung kopinya berada,
sertifikat kepemilikan 3 gedung di SCBD, Menteng, dan Pondok Indah, serta akta tanah gedung komersial di seberang tempat Citra akan membuka warung kopi. Nama pemilik di semua dokumen itu sama, atas nama perusahaan di mana Anissa adalah pewaris tunggal dan atas nama pribadi Anissa untuk akta tanah rumahnya. Anissa menyusun dokumen-dokumen itu dengan rapi satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Lalu ia memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. 4 tahun. Selama 4 tahun menikah, Anissa tidak pernah sekalipun mengeluarkan dokumen-dokumen ini karena tidak ada alasan untuk mengeluarkannya. Suaminya memandangnya sebagai pribadi, bukan karena uang. Ayah mertuanya selalu hangat dan ibu mertuanya pun dulu menyayanginya seperti anak kandung. Tetapi sekarang berbeda. Anissa mematikan lampu ruang kerja dan bergumam. Sekarang saatnya untuk menunjukkannya, tidak ada kemarahan dalam suaranya, bukan juga dendam. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih kokoh. Keyakinan bahwa tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. Keputusan untuk melepaskan beban kebenaran yang telah ia sembunyikan selama 4 tahun. Itulah yang terkandung dalam suara Anissa. Amplop dokumen di dalam tas itu tergeletak diam dalam kegelapan ruang kerja. Besok, beberapa lembar kertas di dalam amplop ini akan mengubah segalanya di keluarga ini. Keesokan harinya, keluarga kembali berkumpul di ruang tamu rumah mertua. Kali ini untuk membahas secara spesifik dana modal untuk pembukaan warung kopi Citra atas panggilan ibu mertua. Di atas meja ruang tamu tergeletak proposal bisnis warung kopi yang disiapkan Citra. Desain interior, perkiraan biaya, hingga biaya sewa tempat, semuanya tersusun cukup rapi. Ibu mertua membolak-balik proposal bisnis itu dan berkata, melihat Citra sudah mempersiapkan sejauh ini, sepertinya dia serius. Mari kita semua bantu. Ayah mertua memperbaiki letak kacamatanya dan melihat-lihat proposal itu, tetapi tidak berkata apa-apa. Dewi mengangguk dan berkata bahwa karena ini adalah awal yang baru bagi Citra, semua harus mendukungnya. Bima hanya diam dengan bibir terkatup rapat. Pandangan ibu mertua beralih ke Anissa. Anissa, kamu juga harus menunjukkan niat baik. Mungkin tidak bisa banyak, tapi seadanya saja. Nada bicaranya mengandung asumsi yang wajar. Asumsi bahwa kondisi keuangan menantunya tidak berlebih, asumsi bahwa pendapatan warung kopinya tidak besar, jadi berikanlah seadanya. Anissa menatap mata ibu mertuanya. Di mata itu, kehangatan yang ia lihat 4 tahun lalu saat awal pernikahan sudah tidak ada lagi. Anissa perlahan mengeluarkan amplop dokumen dari tasnya. Amplop kertas coklat, tidak usang, tetapi dari sudutnya yang sedikit terlipat, terlihat bahwa itu sudah disimpan lama. Anissa meletakkan amplop itu di atas meja dan mengeluarkan dokumen satu persatu dari dalamnya. Ia membentangkan dokumen pertama di atas meja. Ini adalah akta tanah gedung tempat warung kopi saya berada. Ruang tamu menjadi hening. Nama pemilik yang tertera di atas dokumen itu adalah perusahaan di mana Anissa adalah pewaris tunggal. Citra mengernyitkan dahi. Dewi juga tampak belum mengerti maksudnya. Anissa membentangkan dokumen kedua, ketiga, dan keempat secara berdampingan. Ini gedung di SCBD, ini gedung di Menteng, dan ini gedung di Pondok Indah. Semuanya milik perusahaan yang sama, dan pewaris tunggal perusahaan itu adalah saya. Tangan Citra yang hendak mengambil buah berhenti di udara. Mulut Dewi setengah terbuka. Ibu mertua menatap dokumen-dokumen itu bergantian dengan mata berkedip. Anissa mengeluarkan dokumen kelima dan ini adalah akta tanah gedung komersial di seberang tempat Citra akan membuka warung kopi. Gedung ini juga milik perusahaan yang sama. Wajah Citra menjadi pucat, bibirnya bergetar. Ia tidak bisa menerima fakta bahwa pemilik gedung tempat ia akan membuka warung kopi adalah Anissa. Anissa mengeluarkan dokumen ke-6. Kali ini ia berhenti sejenak sebelum meletakkan dokumen itu di atas meja. Lalu ia menatap suaminya. Bima menatap mata Anissa dan sedikit mengangguk. Artinya ia siap mendengarkan apapun. Anissa meletakkan dokumen itu. Ini adalah akta tanah rumah yang sekarang kita tinggali. Pemiliknya adalah Yun Anissa, saya. Mata Bima membesar. Ia baru mengetahui saat ini bahwa rumah yang mereka tinggali adalah milik Anissa. Rumah yang Anissa katakan sebagai rumah kecil peninggalan neneknya
ternyata adalah rumah miliknya sendiri. Terakhir, Anissa mengeluarkan laporan saldo perusahaan dan meletakkannya di atas meja. Tertera angka di sana, 15 triliun rupiah. Total nilai aset dari 5 properti, 1 rumah, serta kas dan aset keuangan di dalam perusahaan. Ruang tamu benar-benar senyap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Anissa menatap dokumen-dokumen itu dan melanjutkan dengan tenang, "Ini adalah perusahaan investasi properti yang didirikan oleh nenek saya dari pihak ibu. Beliau mewariskannya langsung kepada saya melalui surat wasiat saat beliau meninggal. Konsultan pajak, akuntan, dan tim manajemen aset yang telah bekerja sejak zaman nenek saya yang mengelolanya sampai sekarang." Anissa mengangkat kepalanya dan menatap ibu mertuanya. "Saya tidak pernah berbohong. Benar saya lulusan SMA dan benar saya mengelola warung kopi. Saya hanya tidak memberitahukan tentang kekayaan saya." Ibu mertua mencoba membuka mulut tetapi tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak lalu terkatup kembali. Anissa menatap suaminya. Bima menatap dokumen-dokumen itu cukup lama. Jelas ia terkejut, tetapi tidak ada keserakahan atau rasa dikhianati di matanya. Hanya tatapan yang seolah mencoba mengukur beban yang telah dipikul istrinya sendirian selama 4 tahun. Anissa berkata kepada suaminya, "Sayang, maafkan aku. Aku menyembunyikannya bukan karena tidak mempercayaimu. Aku ingin memastikan bahwa kamu melihatku sebagai pribadi bukan karena uang. Aku sudah memastikannya selama 4 tahun dan kamu tidak pernah berubah sekalipun." Bima menatap Anissa cukup lama, lalu melewati meja yang penuh dokumen dan memegang tangan Anissa. "Kalaupun aku tahu, tidak akan ada yang berubah." Satu kalimat itu membuat mata Anissa untuk pertama kalinya memerah. Tetapi ia tidak menangis, karena ini belum berakhir. Anissa mengalihkan pandangannya ke ayah mertuanya. Ayah juga tidak berubah. Dari awal sampai akhir, ayah selalu sama. Lalu ia berhenti sejenak untuk mengatur napas dan melanjutkan. Tetapi ibu berubah. Bahu ibu mertua tersentak. Suara Anissa sedikit bergetar, tetapi matanya tidak goyah. "Orang tua kandung saya meninggal sebelum saya sempat merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Saya bahkan tidak tahu kapan ulang tahun pernikahan mereka, karena tidak ada lagi yang bisa saya tanyai." Pandangan semua orang di ruang tamu tertuju pada Anissa. "Saya merayakan ulang tahun pernikahan kalian karena saya iri melihat kalian bisa bersama untuk waktu yang lama. Saya ingin memberikan bakti yang tidak bisa saya berikan kepada orang tua saya, setidaknya kepada kalian." Tetapi ibu menyebutnya sebagai perhitungan. Suara Anissa menjadi satu nada lebih rendah. Itu yang paling menyakitkan. Ruang tamu diliputi keheningan yang berat. Mata ibu mertua mulai berkaca-kaca, tetapi kata-kata belum juga keluar. Saat itu ayah mertua bergerak. Ia mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku dalam mantelnya. Itu bukan kertas biasa, melainkan kartu nama. Kartu nama dengan logo perusahaan konsultan aset properti ternama di Jakarta. Kartu nama yang sama yang jatuh dari laci dashboard mobil Anissa di bab 3. Ayah mertua meletakkan kartu nama itu dengan tenang di atas meja dan membuka mulut. "Aku sudah merasakannya sejak lama." Semua orang menatap ayah mertua. "Sejak aku melihat kartu nama ini, aku sudah menduganya. Aku berpikir, mengapa seorang menantu yang hanya punya warung kopi memiliki kartu nama seperti ini? Tapi aku tidak bertanya, karena aku pikir Anissa akan memberitahukannya sendiri ketika waktunya tiba." Suara ayah mertua rendah dan kokoh. Bobotnya menekan semua suara di ruang tamu. "Selama 4 tahun, apa yang telah anak ini lakukan? Apa kamu tahu?" Ayah mertua menatap lurus ke arah ibu mertua. Setiap tahun, sebulan sebelumnya, ia meneliti menu ulang tahun pernikahan, mengikuti kelas memasak, dan berlatih berulang kali agar sesuai dengan selera kita. Bahkan ia mereplikasi hidangan Jepang yang kita makan saat bulan madu. Apakah itu perhitungan? Apakah itu untuk mencari muka? Ibu mertua menundukkan kepalanya. Orang yang paling hebat di rumah ini adalah Anissa. Dengan kekayaan lebih dari 15 triliun, ia tidak pernah menunjukkannya sekalipun selama 4 tahun. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli seluruh keluarga ini berkali-kali. Tapi apa yang ia harapkan? Hanya menyiapkan meja makan untuk ulang tahun pernikahan kita setiap tahun. Itu saja. Suara ayah mertua naik 1 oktav. "Apa kamu tidak malu dengan apa yang telah kamu lakukan pada menantu ini?
Siapa yang merayakan ulang tahun pernikahanmu setiap tahun? Anak perempuanmu atau menantumu? Satu kalimat itu jatuh di ruang tamu dan bahu ibu mertua mulai bergetar. Citra duduk di sofa dengan kedua tangan di atas lutut dan kepala tertunduk. Dewi menggigit bibirnya dan menatap lantai. Anissa menatap ayah mertuanya. Orang dewasa yang selama 4 tahun diam-diam mendampinginya kini menyuarakan ketulusan Anissa. Hidung Anissa terasa perih, tetapi ia menahan tangisnya sampai akhir. Ayah mertua menoleh ke arah Anissa dan berkata dengan suara yang tidak pernah berubah selama 4 tahun. Anissa, terima kasih sudah memberitahukannya dan maafkan aku. Sebagai orang tua di rumah ini, seharusnya aku melindungi hatimu lebih awal. Anissa menggelengkan kepalanya pelan. Ayah selalu melindungiku. Aku tahu itu. Ayah mertua mengangguk tanpa kata. Matanya di balik kacamata memerah, tetapi ia tidak meneteskan air mata. Hanya tatapan yang diam-diam menatap menantunya, menyimpan emosi selama 4 tahun. Tidak ada lagi yang berbicara di ruang tamu, ya. Dokumen-dokumen yang terbentang di atas meja berkilauan putih di bawah lampu. Angka dan nama yang tertulis di atas kertas itu memang membalikkan 4 tahun keluarga ini dalam sekejap. Tetapi beban yang sebenarnya bukan pada angka, melainkan terkandung dalam suara Anissa. Itu yang paling menyakitkan dalam satu kalimat itu. Bahkan setelah bentakan ayah mertua menghilang dari ruang tamu, gemanya masih terasa cukup lama. Tidak ada yang berani membuka mulut. Ibu mertua duduk dengan kepala tertunduk dan kedua tangan di atas lutut, sementara Dewi menatap satu titik di lantai. Bima masih memegang tangan Anissa sambil menatap dokumen-dokumen di atas meja. Akta tanah dan sertifikat yang terhampar di bawah lampu ruang tamu masih terlihat putih. Keheningan itu dipecahkan oleh Citra. Ia meluncur turun dari sofa. Suara lututnya yang membentur lantai terdengar tumpul di ruang tamu. Ia menumpukan kedua tangannya di lantai dan menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar kecil. "Kak," suara Citra rendah dan serak. "Aku benci melihat kakak bahagia." Butuh beberapa kali getaran bibir bagi Citra untuk mengucapkan kalimat itu. Getaran seseorang yang tahu bahwa sekali ia mulai berbicara, ia tidak akan bisa berhenti. Saat aku pulang ke rumah orang tua setelah bercerai, aku merasa menjadi orang paling tidak berguna di dunia. Pekerjaanku merancang pernikahan orang lain, tapi pernikahanku sendiri tidak bertahan setahun pun. Pulang dengan tangan hampa, membuka satu koper di kamar, dan berbaring menatap langit-langit, aku tidak tahu siapa diriku. Air mata Citra jatuh dan membuat titik di lantai, tapi kakak berbeda. Punya warung kopi, punya Mas Bima, disayang ibu dan ayah, bahkan merayakan ulang tahun pernikahan setiap tahun dan menjadi orang paling penting di rumah ini. Aku, anak kandungnya, bukan siapa-siapa, tapi kakak, menantunya, punya segalanya. Suara Citra semakin pelan. Aku benci itu. Aku tahu bukan kakak yang salah, tapi aku yang tidak berguna, tapi tetap saja aku benci. Setiap kali kakak merayakan ulang tahun pernikahan, aku menyalahkan diri sendiri kenapa sebagai anak aku tidak pernah merayakannya. Dan rasa bersalah itu beralih ke kakak. Karena kakak melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan, aku pikir kalau kakak tidak ada, aku akan terlihat tidak terlalu buruk. Anissa menatap Citra. Ia mengamati bau Citra yang bergetar, jari-jarinya yang menumpu di lantai, dan wajahnya yang tidak berani ia angkat bahkan saat berbicara. Tulisan yang aku unggah di blog, merebut perayaan ulang tahun, mengadu domba ibu, dan berencana membuka toko di seberang warung kopi kakak, semua itu karena aku merasa sengsara. Aku pikir aku harus menjatuhkan kakak agar aku bisa naik. Aku yang salah. Citra mengucapkan kalimat terakhirnya seolah menempelkan wajahnya ke lantai. Aku benar-benar minta maaf. Tangisan Citra terdengar lirih di ruang tamu. Anissa tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Setiap kata yang diucapkan Citra perlahan meresap ke dalam dirinya. Saat itu Dewi bangkit dari tempat duduknya. Ia berdiri di samping Citra dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku juga mau bicara, suara Dewi juga bergetar. Aku kakak tertua, anak perempuan pertama di rumah ini, tapi aku tahu adikku mengadu domba, namun aku memilih jalan yang lebih mudah. Saat Citra menjelek-jelekan kakak, aku ikut tertawa. Saat dia merebut perayaan ulang tahun,
Aku ikut membantu, bahkan aku menulis komentar di blog. Aku membenarkan diri sendiri bahwa membela adik adalah tugas seorang kakak. Dewi menatap Anissa, matanya merah, tapi ternyata tidak. Aku terpengaruh oleh Citra yang paling muda. Seharusnya sebagai kakak, aku menghentikan adikku saat dia berbuat salah, tapi aku justru ikut berbuat salah. Anissa, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Suara Dewi semakin lirih di akhir kalimat. Anissa menatap Dewi. Dewi yang setiap hari raya selalu berkata bahwa kakaknya beruntung. Dewi yang datang membawa sebotol sirup dan berkata, tahun ini aku ikut ya. Fakta bahwa Dewi yang sama menulis komentar, setiap tahun begini jadi lebih mudah, lebih menyakitkan bagi Anissa daripada perayaan ulang tahun yang direbut. Karena orang yang dipercaya berbalik arah, meninggalkan luka yang lebih dalam daripada orang yang sejak awal menjadi musuh. Tetapi sekarang yang ada di mata Dewi adalah ketulusan. Anissa bisa melihatnya. Ayah mertua kembali membuka mulut. Kali ini ia menghadap Citra. Citra mengangkat kepalanya dari lantai, wajahnya yang basah oleh air mata menatap ayahnya. Aku juga tahu apa yang kamu unggah di blog. Wajah Citra menjadi pucat pasi. Dewi juga menahan napas. Suara ayah mertua satu tingkat lebih rendah dari bentakannya tadi. Semakin rendah semakin berat. Selama 4 tahun, setiap tahun ia mempersiapkannya selama sebulan. Bahkan mengikuti kelas memasak agar sesuai dengan selera kita dan mereplikasi makanan yang kita makan saat bulan madu. Kamu memfoto makanan orang itu, mengunggahnya dan menyebutnya sebagai memanfaatkan. Anak perempuan macam apa ini? Rasanya aku tidak sanggup mengangkat wajahku karena malu telah membesarkan anak seperti ini. Saat kalimat terakhir ayah mertua jatuh di ruang tamu, Citra kembali menundukkan kepalanya. Dewi juga menggigit bibirnya dan menatap lantai. Keduanya tidak berani menatap mata ayah mereka. Ibu mertua mendengarkan semuanya. Permintaan maaf putrinya, bentakan suaminya, dan ketulusan menantunya yang terluka. Bibir ibu mertua bergerak beberapa kali, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ibu mertua perlahan bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke kamar tidur tanpa berkata apa-apa. Suara pintu yang tertutup terdengar pelan. Anissa menatap punggung ibu mertuanya. Jarak dari ruang tamu ke kamar tidur hanya beberapa langkah. Tetapi langkah ibu mertua lambat dan berat. Bahunya terkulai dan kepalanya menunduk. Punggungnya sama sekali berbeda dari sosoknya yang bersemangat 4 tahun lalu yang menyambut Anissa di depan pintu dan mengambil mantelnya. Saat pintu kamar tidur tertutup, dada Anissa terasa sesak. Tidak ada rasa puas. Bukan perasaan seperti ini yang Anissa harapkan. Ia pikir ia akan merasa lega melihat Citra berlutut, tetapi ternyata tidak. Ia pikir rasa frustrasinya akan hilang melihat Dewi menundukkan kepala, tetapi ternyata tidak. Melihat punggung ibu mertua yang masuk ke kamar tanpa kata, yang Anissa rasakan bukanlah kebebasan, melainkan kehampaan. Bukan ini yang aku inginkan. Anissa mengulang kalimat itu dalam hatinya. Yang Anissa inginkan bukanlah melihat keluarga ini berlutut. Yang ia inginkan adalah kembalinya saat-saat seperti awal pernikahan, di mana ibu mertua menyambutnya di depan pintu, mengambil mantelnya, berkata, "Tidak boleh membiarkan anak perempuan orang lain yang berharga bekerja di dapur dan tertawa bersama di meja makan ulang tahun pernikahan." Itulah semua yang Anissa inginkan. Tetapi sekarang yang tersisa di ruang tamu ini hanyalah adik ipar yang berlutut, kakak ipar yang menunduk, dan ibu mertua yang mengurung diri di kamar. Bima dengan hati-hati merangkul bahu Anissa. Anissa menatap suaminya. Di mata Bima juga tersirat emosi yang rumit. Adiknya berlutut dan menangis, kakaknya menunduk, dan ibunya masuk ke kamar. Sebagai suami, ia ingin melindungi istrinya. Tetapi sebagai anak laki-laki dan kakak, ia juga merasakan sakit melihat keluarganya hancur. Anissa berkata pelan kepada Bima, "Sayang, aku keluar dulu ya. Tolong bangunkan Citra." Bima menatap Anissa. Di mata Anissa tidak ada lagi kemarahan atau dendam. Hanya kelelahan yang mendalam dan emosi yang belum tertata, mengambang tipis seperti minyak di atas air.
Anissa mengenakan sepatunya di depan pintu dan membukanya. Di luar sudah gelap. Angin malam yang dingin menyapu pipi Anissa. Anissa berdiri sejenak di depan gedung rumah mertuanya dan menatap langit. Tidak ada bintang yang terlihat, malam yang mendung. Sambil berjalan Anissa berpikir, apakah keluarga ini bisa kembali seperti semula? Apa yang sedang dipikirkan ibu mertua di dalam kamar? Apakah Citra benar-benar bisa berubah? Akan menjadi kakak ipar seperti apa Dewi di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban berputar-putar di udara malam. Hanya satu yang pasti, suaminya tidak berubah. Ayah mertuanya ada di sisinya dari awal sampai akhir. Dua hal itu, baik 4 tahun lalu maupun sekarang, tidak goyah. Anissa berjalan perlahan dan bergumam, pasti akan baik-baik saja kan? Itu bukan keyakinan melainkan harapan. Harapan agar keluarga ini bisa kembali duduk bersama di satu meja makan, agar ibu mertua bisa tersenyum seperti dulu, dan agar Citra bisa memanggilnya kakak dengan senyum yang tulus. Angin masih terasa dingin, tetapi Anissa terus berjalan tanpa henti. Citra menghapus tulisan di blognya keesokan harinya. Ia datang langsung ke warung kopi Anissa. Wajah Citra yang membuka pintu dan masuk berbeda dari malam sebelumnya. Bukan mata yang bengkak setelah menangis, melainkan wajah seseorang yang telah mengambil keputusan semalaman. Citra berdiri di depan konter dan menunjukkan layar ponselnya kepada Anissa. Kak, sudah aku hapus tulisan, foto, komentar, semuanya. Di layar terlihat halaman kosong dari akun blog pribadi. Di tempat tulisan itu dulu tidak ada yang tersisa. Dan aku tahu ini tidak akan selesai hanya dengan menghapusnya. Karena saat aku mengunggahnya, aku sudah menyakiti kakak. Tapi aku pikir ini adalah hal pertama yang harus aku lakukan. Anissa menatap wajah Citra dalam diam. Citra yang kemarin berlutut dan menangis di lantai ruang tamu hari ini menatap lurus ke mata Anissa. Mata yang tidak melarikan diri. Anissa mengangguk dan berkata, "Terima kasih Citra." Mendengar itu, Citra menggigit bibirnya. Wajahnya seperti akan menangis, tetapi kali ini ia menahannya. Sebaliknya, ia membungkuk dalam-dalam untuk memberi hormat dan meninggalkan warung kopi. Anissa menatap pintu warung kopi yang ditinggalkan Citra cukup lama. Di balik pintu kaca, punggung Citra semakin mengecil lalu menghilang. Anissa menumpukan kedua lengannya di konter dan memejamkan mata sejenak. Salah satu sisi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Tetapi sepertinya juga belum sepenuhnya. Ibu mertua datang ke warung kopi Anissa beberapa hari kemudian. Selama beberapa hari itu katanya ibu mertua hampir tidak pernah keluar dari kamar tidur. Menurut cerita dari Bima, ia bahkan tidak makan dengan benar dan hanya mengurung diri di kamar. Jika ayah mertua membawakan makanan, ia hanya makan beberapa suap lalu meletakkan sendoknya. Ibu mertua yang seperti itu suatu sore datang sendirian ke warung kopi Anissa. Tangan ibu mertua yang membuka pintu warung kopi bergetar. Anissa melihatnya dari dalam konter. Ibu mertua membuka pintu, melangkah masuk, lalu berhenti. Ia melihat sekeliling warung kopi. Ruangan kecil yang penuh dengan aroma biji kopi, meja kayu, kursi di dekat jendela dan dinding. Pandangan ibu mertua berhenti di dinding. Di salah satu sisi dinding warung kopi tergantung bingkai-bingkai foto berjajar rapi. Itu adalah foto-foto mertuanya yang diam-diam Anissa ambil setiap tahun pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Di bingkai pertama, ada foto dari tahun pertama Anissa merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Saat ibu mertua menangis di depan rendang dan ayah mertua mengangkat gelas es teh sambil menatap keluar jendela. Di bingkai kedua, ada foto keduanya yang tertawa sambil makan lontong sayur bersama. Di bingkai ketiga, ada foto malam di depan perkedel jagung saat ayah mertua berkata bahwa itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun. Satu foto setiap tahun yang diam-diam Anissa ambil, cetak, dan masukkan ke dalam bingkai untuk digantung di dinding warung kopi. Mertuanya, suaminya, dan ipar-iparnya tidak tahu. Tidak ada yang tahu bahwa di antara berbagai bingkai foto yang tergantung di dinding warung kopi, ada foto orang tua mereka. Ibu mertua berhenti di depan bingkai foto. Ia melangkah mendekat dan menatap bingkai pertama. Wajahnya yang menangis di depan rendang ada di sana. Saat itu suaranya yang berkata,
seumur hidup. Bahkan anak-anakku sendiri tidak pernah merayakan hari ini, tapi menantuku yang merayakannya pasti terngiang kembali di telinganya. Saat melihat wajahnya yang tertawa di bingkai kedua, ibu mertua pasti teringat betapa bahagianya ia saat itu. Dan betapa berbedanya dirinya yang sekarang dengan dirinya yang dulu. Lutut ibu mertua lemas, ia terduduk di depan bingkai foto. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tetapi isak tangisnya keluar dari sela-sela jari. Anissa keluar dari konter dan mendekati ibu mertuanya. Ia berlutut dan duduk di samping ibu mertuanya. Dengan suara bergetar, ibu mertua berkata, "Dulu aku sangat menyukaimu." Butuh waktu lama bagi ibu mertua untuk mengucapkan satu kalimat itu sambil menangis. Aku goyah karena perkataan Citra. Karena anak perempuanku sedang kesulitan, aku hanya memikirkan anak perempuanku. Lalu aku tidak melihat hati menantuku. Setiap tahun saat kamu menyiapkan ulang tahun pernikahan, aku sangat bahagia. Tapi aku malah menyebutnya sebagai perhitungan. Bahu ibu mertua bergetar hebat. Aku yang berdosa, Anissa. Karena mengkhawatirkan anak perempuanku, aku tidak melihat hati menantuku, aku yang berdosa. Anissa dengan tenang mengelus punggung ibu mertuanya. Ia tidak berkata apa-apa. Sampai ibu mertua selesai menumpahkan tangisnya, Anissa duduk di sampingnya dan mengelus punggungnya. Di dalam warung kopi, suara tangis ibu mertua dan aroma biji kopi menyebar bersama. Setelah beberapa saat, ketika tangis ibu mertua mereda, Anissa membuka mulut. Ibu mertua menatap Anissa dengan mata basah. Sejak awal saya menikah karena saya menyukai keluarga ini. Semua yang ibu lakukan untuk saya pada awalnya, saya tidak pernah lupa satu pun. Menyambut saya di depan pintu dan mengambil mantel saya. Tidak pernah membiarkan saya bekerja di dapur dan membanggakan menantu di lingkungan sekitar. Saya ingat semuanya. Suara Anissa sejenak bergetar, tetapi kemudian kembali tenang. Saat ayah berkata bahwa ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu setiap tahun, itu juga menjadi hari paling bahagia bagi saya. Ulang tahun pernikahan orang tua saya tidak akan pernah bisa saya rayakan, tetapi saya ingin merayakan ulang tahun pernikahan ibu dan ayah untuk waktu yang lama. Anissa memegang tangan ibu mertuanya. Cukup bersikap seperti dulu saja. Bagi saya itu sudah cukup. Ibu mertua memegang erat tangan Anissa dan mengangguk. Tidak ada kata yang keluar, tetapi kekuatan yang terkandung dalam genggaman tangannya adalah jawabannya. Dewi juga menelepon pada minggu itu. "Anissa, aku minta maaf karena sebagai kakak, aku hanya membela adikku. Mulai sekarang, aku akan benar-benar menjadi kakak yang baik." Anissa menjawab, "Terima kasih, Kak." Meskipun percakapan telepon itu singkat, apa yang terkandung di dalamnya tidaklah singkat. Musim gugur tahun itu, ulang tahun pernikahan mertuanya kembali tiba. Tahun ini perayaannya diadakan di warung kopi Anissa. Anissa yang pertama kali mengusulkannya. Ia menutup warung kopi lebih awal, mengumpulkan meja-meja di tengah untuk membuat satu meja besar. Yang pertama datang adalah Citra. Di tangannya ada kotak kue. Saat kotak itu dibuka, terlihat kue dengan tulisan "Selamat" yang sedikit miring. Krimnya tidak rata dan stroberinya miring ke satu sisi. "Kak, ini pertama kalinya aku membuatnya. Bentuknya mungkin agak jelek, tapi rasanya inggih enak." Mungkin Citra tertawa kanggung, Anissa tertawa melihatku, itu tawa yang tulus. "Cantik sekali Citra, terima kasih." Dewi datang membawa rangkaian bunga. Bunga musim gugur yang ia rangkai sendiri di dalam vas kaca. Diletakkan di tengah meja warung kopi, suasananya menjadi lebih hangat. Ibu mertua begitu masuk ke warung kopi, langsung mendekati Anissa. "Anissa, hari ini biar aku yang bantu. Apa yang bisa aku kerjakan?" Anissa menatap ibu mertuanya sejenak. Ibu mertua yang dulu tidak akan pernah membiarkannya bekerja di dapur, hari ini menawarkan diri untuk mengenakan celemek. Anissa tersenyum dan menjawab, "Ibu, kalau begitu tolong cuci sayuran ini ya." Ibu mertua mengangguk dan berdiri di depan wastafel. Tangannya yang mencuci sayuran terlihat kaku. Air memercik dan celemeknya basah, tetapi ibu mertua mencuci setiap helai dengan teliti. "Anissa, tahun depan biar aku yang memasak. Ajari aku ya." Anissa menjawab, "Baik Bu," sambil berdiri di sampingnya dan mengolah bahan-bahan. Saat semua keluarga duduk mengelilingi meja, ayah mertua melihat sekeliling dan berkata,
tahun ini karena dirayakan oleh seluruh keluarga rasanya lebih menyenangkan. Sementara Citra memotong kue buatannya yang kiku, Dewi mengatur posisi vas bunga, dan ibu mertua membantu Anissa membagikan piring. Ayah mertua duduk dengan lengan terlipat dan mengamati pemandangan itu. Senyum yang tersungging di bibirnya mirip dengan senyum pada ulang tahun pernikahan pertama 4 tahun lalu. Setelah makan selesai, Anissa mengeluarkan kamera. Foto yang setiap tahun ia ambil diam-diam, tahun ini ia beritahukan kepada seluruh keluarga. Tahun ini kita foto bersama ya. Keluarga itu berdiri berjajar di depan dinding warung kopi yang penuh dengan bingkai foto. Mertua di tengah, diapit oleh Dewi dan Citra, serta Bima dan Anissa. Saat Anissa mengatur timer dan berlari ke posisinya, tepat sebelum tombol shutter ditekan, ibu mertua memegang tangan Anissa. Anissa memegang erat tangan itu. Foto pun terambil. Anissa kemudian mencetak foto itu dan menggantungnya di dinding warung kopi. Di samping bingkai-bingkai yang sudah ada, tergantung foto keluarga tahun ini. Di dinding yang setiap tahun hanya menampilkan foto kedua mertuanya, untuk pertama kalinya tergantung foto seluruh keluarga bersama. Malam itu, setelah menutup warung kopi, Anissa sejenak sendirian menatap bingkai-bingkai di dinding. Dari foto rendang tahun pertama hingga foto keluarga tahun ini, itu adalah catatan yang bertambah 1 lembar setiap tahun. Foto tahun ini yang paling cantik. Anissa bergumam sambil tersenyum sendirian di warung kopi yang kosong. Teleponnya berdering. Itu adalah email dari tim manajemen aset. Terlampir kontrak pembelian gedung baru. Anissa memeriksa email, menandatangani di kolom tanda tangan, dan mengangkat kepalanya. Di luar jendela warung kopi, terlihat suaminya memarkir mobil dan turun. Anissa meletakkan teleponnya dan membuka pintu warung kopi. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Bima tersenyum dan menjawab, hari ini menyenangkan. Anissa mengangguk, menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Sejak awal inilah yang Anissa inginkan. Duduk bersama keluarga ini di satu meja makan, tertawa bersama pada hari ulang tahun pernikahan. Itu saja. Aset lebih dari 15 triliun rupiah, 5 gedung. Bagi Anissa tidak lebih besar dari satu meja makan ini. Di dalam bingkai foto yang tergantung di dinding warung kopi, keluarga tahun ini tersenyum. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir lagi ke sini sesekali. Jika Anda punya waktu luang, silakan tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Hati itu mungkin akan membantu seseorang untuk bertahan esok hari. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan esok Anda.